Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Ayo membayar zakat. Sebelum kita belajar, marilah berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ayo membayar zakat. Zakat merupakan rukun Islam ketiga, ya. Rukun Islam yang ketiga. Puasa kita tidak akan sempurna bila kita belum membayar zakat, ya. Nah, untuk itu anak-anak, kalian perhatikan dengan baik tentang pembayaran zakat. Zakat menurut bahasa artinya suci atau bersih, yaitu mengeluarkan, sedangkan menurut istilah zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kita agar harta kita menjadi suci atau bersih. Kenapa harta kita perlu dibersihkan? Karena rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, Allah menitipkan sebagian untuk kaum fakir miskin dan kaum duafa lainnya, ya. Jadi kalau kita sudah dititipi, tidak kita bayar, tidak kita berikan kepada kaum fakir miskin atau kaum duafa, maka kita makan hak mereka. Dan sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Allah akan murka kepada kita. Nah, untuk itu anak-anak, kita jangan kikir-kikir atau medit, ya, untuk membayar zakat. Orang yang membayar zakat disebut muzaki. Jadi ketika Bu Marta memberikan atau membayar zakat, ya, itu Bu Marta sebagai muzaki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat, ya. Kita pelajari nanti. Anak-anak, membayar zakat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Nah, itu. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Anak-anak, perintah sholat dan perintah zakat ini selalu digabungkan dalam ayat Al-Quran. Tidak pernah terpisah, ya. Tidak pernah terpisah. Jadi sholat dan zakat ini harus kita laksanakan, saking pentingnya, ya. Nah, itulah perintah Allah tentang zakat. Zakat dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan. Zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok. Makanan pokok itu makanan yang sehari-hari dimakan oleh penduduk setempat. Misalkan kita di Sidoarjo, makanan pokoknya adalah beras. Maka zakat fitrah yang kita keluarkan berupa beras. Sedangkan di Maluku itu zakat makanan pokoknya adalah sagu. Maka boleh membayar zakat dengan membayar sagu, ya, boleh. Nah, jadi yang dibayarkan adalah makanan pokok daerah setempat. Untuk beras, ukurannya adalah 2,5 kilogram.
Bu, kalau saya membayar zakat fitrah beras 3 kg, boleh tidak? Boleh. Berarti yang setengah kilogram adalah sodakoh biasa, tidak dihukumi zakat. Kapan kita wajib mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu ketika bulan Ramadan. Diawali mulai tanggal 1 sampai akhir bulan Ramadan. Tanggal 1 Ramadan puasa hari pertama boleh, ya, boleh mengeluarkan zakat fitrah. Meski ketika ada orang yang meninggal di awal bulan Ramadan atau di tengah-tengah bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan, maka orang tersebut tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Siapa yang membayar? Yaitu ahli warisnya. Kalau yang meninggal ayahnya, maka yang membayarkan zakat fitrah adalah anaknya. Begitu ya. Begitu juga dengan bayi yang baru lahir. Misalkan nanti malam ada bayi yang lahir malam hari jam 12 malam, ya. Besoknya sudah hari raya. Maka bayi ini sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah yang dibayarkan oleh orang tuanya. Zakat yang kedua adalah zakat mal. Ya, zakat mal atau zakat harta. Zakat harta dibayarkan tidak menunggu bulan Ramadan. Sewaktu-waktu, ya, ada harta perniagaan. Harta perniagaan adalah harta perdagangan. Jika kalian menjadi pengusaha, ya, pengusaha misalkan dagang baju atau dagang sembako, ya, hasilnya melimpah ruah, kalian wajib mengeluarkan zakat. Kemudian zakat mal yang dikeluarkan adalah zakat peternakan. Ya, misalkan kalian menjadi peternak sapi. Nah, maka hasil dari penjualan sapi wajib untuk dikeluarkan zakatnya, ya. Selanjutnya adalah zakat dari hasil pertanian seperti panen padi, ya, seperti panen padi. Maka ketika panen wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk hal dan nisabnya insya Allah akan kita bahas pada part yang kedua pertemuan berikutnya, ya. Zakat apa lagi yang wajib dikeluarkan? Zakat perak. Nah, perak atau emas. Kalau kalian orang kaya punya emas berkilo-kilogram, maka wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Nah, itulah tentang zakat fitrah dan zakat mal. Untuk penjelasannya, insya Allah kita akan membahas minggu depan cara-cara menghitung zakat fitrah dan zakat mal. Ada caranya, ada syaratnya, dan ada ketentuannya. Sekarang, siapa saja yang berhak menerima zakat? Nah, ada 8. Kalian bisa membuka LKS halaman 43. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ya, 1. Fakir. Fakir, orang ini tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Nah, jadi fakir wajib diberi zakat. Yang kedua adalah miskin. Miskin
orang miskin punya pekerjaan, ya, tetapi hasil kerjanya tidak bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Contohnya seorang pencari rumput. Dia menjual rumputnya 1 karung 20.000. Anaknya 4. Ya, dijual seharga 20.000 rumputnya. Kemudian buat beli nasi habis 30.000. Nah, tidak cukup, ya. Hasil dari pekerjaannya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ini namanya miskin. Ya. Yang ketiga adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru saja masuk Islam. Misalkan orang Kristen masuk Islam. Meskipun orang ini adalah orang yang sangat kaya raya, orang mu'allaf ini tetap berhak untuk menerima zakat karena imannya masih lemah. Golongan yang keempat adalah amil. Amil adalah panitia zakat yang mengurusi zakat. Tentunya bagian amil tidak boleh lebih banyak daripada bagian yang diberi zakat, ya. Selanjutnya adalah rikob. Rikob adalah seorang hamba, budak, ya. Nah, budak ini disuruh bekerja tetapi tidak dibayar. Tetapi zaman sekarang sudah tidak ada. Golongan yang keenam adalah ghorim. Ghorim ini orang yang punya hutang banyak anak-anak, tetapi hutangnya tidak digunakan untuk beli mobil, ya. Kalau hutangnya digunakan untuk beli mobil, tidak termasuk ghorim. Tetapi hutangnya digunakan untuk beli makan, misalkan, ya, untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Orang yang hutangnya banyak dan tidak bisa membayar hutang, ini namanya ghorim. Maka berhak untuk menerima zakat. Kemudian golongan yang ketujuh yaitu fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Contoh, seorang ustadz atau guru ngaji, ya. Nah, guru ngaji ini kan bisyarahnya kecil anak-anak, ya. Nah, guru ngaji berjuang mengajar Al-Quran di jalan Allah, ya. Ini berhak untuk menerima zakat. Golongan yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan, tetapi dalam perjalanan bukan untuk maksiat, untuk kebaikan, contoh mencari ilmu atau berdakwah. Nah, ketika dalam perjalanan kehabisan bekal, kehabisan uang saku, kehabisan makanan, ya. Nah, maka orang-orang ini berhak untuk menerima zakat. Itulah tadi anak-anak 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Baik anak-anak, cukup sekian materi tentang zakat pada hari ini. Ini adalah video part ke-1, bagian ke-1. Untuk bagian kedua, insya Allah akan kita lanjutkan pada minggu depan. Tugas kalian adalah membuat 5 pertanyaan sekaligus jawabannya di buku tulis dan dikirim di Classroom. Ingat, pertanyaannya harus sesuai dengan hari ini. Jangan melenceng di luar materi pada hari ini. Sekian dari Bu Marta. Semoga kita bisa membayarkan zakat sebagai kewajiban kita. Bu Marta akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.